Kita bisa belajar dari sejarah. Tahun 1665, kejadian di London, ada yang disebut dengan wabah besar. Dimulai dengan tikus membawa bakteri. Pada waktu ketika tikus ini mati, bakteri-bakteri ini membutuhkan inang yang baru. Kemudian masuklah ke tubuh manusia. Dan ternyata itu menjadi wabah. Dalam 3 hari terkena penyakit itu, orang bisa langsung meninggal. Mulai dengan muntah darah, ada bisul-bisul. Dan saking cepatnya dalam satu kejadian periode itu 20% dari masyarakat penduduk di London itu kemudian meninggal. London langsung menjadi kota hantu. Semua tinggal di dalam rumah, semua begitu ketakutan. Bahkan rumput liar itu tumbuh di mana-mana. Bisnis mati dan orang-orang mulai mencuri, bahkan sifat-sifat kemanusiaan kemudian menjadi hilang. Pembantu yang sakit kemudian dilempar ke jalan dan manusia menolak untuk membantu yang satunya lain. Dan banyak orang yang kemudian melarikan diri dari London. Sampai akhirnya kemudian wabah itu menghilang sendiri. Nah, tapi yang menarik adalah setelah wabah ini hilang, orang kembali lagi tinggal di London. Penduduk yang baru terbentuk, dan terbentuklah satu masyarakat yang justru jauh lebih tangguh, dan populasi berkembang jauh lebih baik, dan posisi-posisi yang hilang diambil alih. Malah kok London setelah kejadian wabah itu justru kemudian berkembang menjadi luar biasa. Malah kejadian yang luar biasa adalah kejadian di Italia. Wah, itu lebih parah lagi kejadiannya. Tahun 1347 sampai 1350. Jadi 3 tahun. Jadi saudagar dari Genoa, mereka berdagang di Rusia, Mongol. Jadi waktu ketika mereka pulang, mereka mau tikus-tikus lagi binatang. Itu nyaris antara 50.000 sampai 100.000 orang meninggal. Rumah-rumah jadi kosong. Malah saking kosongnya ditinggalkan. Akhirnya semua penduduk yang tersisa kemudian bisa tinggal di mana saja, suka-suka, happy banget. Ya, kemudian mengambil tempat barang apapun dan sebagai penjarahan terjadi di mana-mana. Bisnis lumpuh. Ya, betul. Udah jelas pasti udah lumpuh semua. Tapi yang menarik adalah setelah kejadian yang disebut dengan The Black Death ini memunculkan sebuah gerakan baru, revolusi baru di dalam seni, budaya, sosial. Dan yang menarik juga, nih ada cerita. Kisah tentang siapa tahu nggak? Sir Isaac Newton. Tapi waktu itu dia masih belum Sir. Jadi baru usia 20-an, kejadian apa? Ya tahun 1665 waktu ketika terjadi wabah besar di London. Waktu itu dia sedang kuliah di Trinity College. Rektor dan universitas kemudian memutuskan, sudah, mahasiswa dipulangin aja. Sama seperti kondisi sekarang. Dia harus balik lagi ke perumahan besarnya dia, sekitar 80 miles dari utara di kota Cambridge. Satu hal yang luar biasa, justru menginspirasi Sir Isaac Newton. Untuk pertama kalinya, ketika dia pulang kembali ke tempatnya, dia jadi punya waktu untuk memikirkan soal-soal matematika yang diajarkan oleh profesornya. Dari situlah, pertama kalinya muncul yang namanya kalkulus. Yang kedua, dia membawa beberapa prisma pulang. Punya kesempatan untuk melakukan eksperimennya, termasuk dia lubangi beberapa prisma segitiganya untuk pembelajaran mengenai pembiasan cahaya. Disitulah beberapa teori optik kemudian muncul. Dan yang paling penting sebenarnya adalah cerita dia menemukan gravitasi waktu ketika lagi tidur. Waktu tidur tiba-tiba ada apel jatuh di kepalanya. Itu hoax, gak benar. Yang benar adalah waktu itu dia sedang mengamati dan tiba-tiba memang ada banyak apel yang kemudian jatuh. Dan itulah yang kemudian melahirkan teori tentang gravitasi. Thanks to him. Ada istilah namanya paranoia, curiga, takut, khawatir. Jangan-jangan kalau sampai seperti ini, kalau sampai lockdown gimana? Apa yang harus dilakukan? Kurang makan gimana? Dan tapi ada kebalikan dari paranoia, yaitu pronoia. Sikap ketika kita berpikir bahwa mungkin ada hal-hal positif yang bisa kita kerjakan, bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Siapa tahu melalui wabah ini ada sebuah pembelajaran bagus buat kita. Paling nggak kita belajar tentang kesehatan. Dan negara-negara yang akhirnya sudah melewati kondisi kritis ini, malah kemudian bahu-membahu saling membantu. Cina mengirimkan timnya membantu Italia dan sebagainya. Lantas kemudian ini menjadi karya kemanusiaan yang bagus. Pronoia yang berikutnya, bisnis. Ketika bisnis slow down, ini kesempatan yang bagus kita untuk memperbaiki sistem kita. Kesempatan buat kita untuk menciptakan produk baru, service baru. So, there's so much things, selalu hal yang positif bisa kita fokuskan daripada tiap hari Anda update terus-menerus status tentang corona. Saya lihat di semua grup, isinya adalah berita seperti itu. The whole day, 24 jam, lu bisa terus-menerus habis waktu untuk membaca seperti itu. Or, you use your time untuk sesuatu, something produktif, sesuatu yang konstruktif buat kehidupan kita. Nah, pada saat ketika berlalu, karena kita menggunakan waktu kita secara positif, dan kita bisa terbang dengan cepat. Bagaimana menyikapi dengan emosi dan energi yang positif, bukan energi yang negatif. Jangan kita menjadi paranoid, curiga berlebihan, menyikapi secara waspada boleh.
Tapi kalau sampai kita kemudian panik, langkah-langkah kita berikutnya kemudian menjadi tidak masuk akal, memborong barang belanjaan, kasihan juga yang punya duit akhirnya kemudian mencelakakan yang nggak punya duit. Ketika kita berebut tidak akan pernah cukup, tapi ketika kita berbagi selalu akan cukup. Ya, intinya adalah please think about others. Bagaimana kita berdampak. Ini adalah masa yang paling bagus untuk berpikir tentang kemanusiaan, mencoba untuk berempati. Yang kedua adalah ketika masa-masa tenang, siapa sih yang nggak terkena dampak? Jangan berkeluh kesah, jangan pikir seolah-olah cuma Anda sendiri doang yang terkena dampak seperti ini. Hampir semua bisnis terpengaruh oleh situasi dan kondisi seperti ini. But the difference adalah orang-orang yang cerdas emosinya berusaha untuk berpikir apa yang bisa dilakukan secara positif dalam situasi seperti ini. Apa yang pernah dikatakan oleh Stephen Covey. Ingat bahwa di dalam kehidupan kita ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran kekhawatiran. Yang kita cemasi, lingkaran yang berpengaruh pada kehidupan kita. Lingkaran yang kedua adalah lingkaran pengaruh. Lingkaran yang berisi hal-hal yang bisa kita pengaruhi atau kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, yang menarik adalah kedua lingkaran ini, lingkaran kekhawatiran itu di luar, lingkaran pengaruh itu di dalam. Ada hal-hal yang kamu khawatirkan yang mungkin kamu tidak bisa pengaruhi. Artinya gini loh, kamu nggak bisa lakukan apapun. Kamu mau mengutuk pemerintah, kamu mau marah-marah dengan kebijakan, nggak bisa. Itu di luar pengaruh kamu kok. Nah, yang bisa kamu lakukan adalah apa yang berada di dalam pengaruh kamu yang bisa kamu kerjakan. Contoh yang paling sederhana, kamu menjaga dirimu. Misalnya contoh mengedukasi, ngasih tahu, sikap positif, mensupport. Jangan Nah, hal-hal, menakut-nakuti, iya ya. betul.